Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Dengan penuh sukacita, Grace Ministry Church menyambut saudara-saudara di dalam ibadah online yang sederhana pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita bersukacita bahwa masih diberikan hidup, masih diberikan napas, masih diberikan kesegaran oleh Tuhan. Dan kita akan melakukan ibadah online dengan hormat, dengan tertib, namun sukacita sebagai umat yang ditebus oleh Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita meletakkan segala beban, persoalan, kesesakan yang menjadi beban hidup kita sehari-hari, kita letakkan di bawah kaki Tuhan, supaya kita bisa memuji, memuliakan nama Dia, memanjatkan doa, serta membaca sebagian dari kebenaran firman Tuhan untuk mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Dimanapun saudara saat ini berada, apakah di dalam negeri, di luar negeri, di pedalaman, di pedesaan, di perkotaan, bahkan di lepas pantai, dimanapun saudara masih bisa menjangkau siaran ini, mari kita bersama-sama melakukan ibadah online dengan penuh sukacita. Dan biarlah kita fokus kepada Tuhan, supaya kita dikuatkan dan diberikan pengharapan serta disegarkan di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Bagi saudara yang mungkin saat ini terbaring lemah di rumah sakit ataupun di rumah-rumah, kiranya Roh Kudus melawat saudara, menjamah bahkan memberikan kesembuhan total kepada saudara, dan diberikan iman yang kuat, iman yang teguh untuk menghadapi segala macam beban hidup yang ada di dalam kehidupan saudara. Biarlah roh yang girang gemilang, yang riang, sukacita bersama Tuhan, saudara bisa menghadapi hari-hari ke depan. Demikian juga buat saudara yang mengalami apapun beban berat, persoalan kesesakan itu, mari kita datang kepada Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah online pada pagi hari ini, saya mengajak saudara sekalian untuk bersaat teduh sejenak, mohon hikmat, bimbingan, pimpinan, penyertaan Tuhan, agar kita dilayakkan datang ke hadirat-Nya yang Maha Kudus di tempat yang Maha Tinggi. Mari kita berdoa. Amin. Mari kita mulai ibadah online pada pagi hari ini dengan membuka firman Tuhan dari Ulangan 31 ayat 8. Firman Tuhan katakan, sebab Tuhan, Dialah yang akan berjalan di depanmu. Ia sendiri akan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Mari kita awali ibadah online pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian ingat akan nama Yesus. Nama itu adalah nama di atas segala nama, yang penuh kuasa, yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan biarlah melalui pujian ini kita dikuatkan untuk senantiasa bersandar kepada Kristus, kepada Tuhan, kepada Juru Selamat kita, apapun yang sedang kita hadapi saat ini. Mari kita naikkan pujian ingat akan nama Yesus ini dengan menghayati setiap lirik lagunya, dan kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Ingat akan nama Yesus.
Mari kita habiskan ibadah online pada pagi hari ini. Ibadah online pada pagi hari ini diadakan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Di dalam hidup kita hari lepas hari, kita banyak sekali mengalami cobaan, godaan, bahkan rayuan dari jerat dunia, kenyamanan, serta hal-hal yang membuat kita makin jauh dari Tuhan. Biarlah kita pada pagi hari ini senantiasa mengingat betapa kita di hadapan Allah yang Maha Kudus, kita ini hitam legam berdosa. Dan mari kita merenungkan dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita. Betapa kita sungguh membutuhkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, agar kita makin dilayakkan untuk terus mengikuti ibadah online ini sampai selesai. Bahkan kita dilayakkan, dipanggil Tuhan, dipakai Tuhan sebagai alat bagi kemuliaannya. Mari kita pujikan pujian Bila Ku Renung Dosaku, dan kita masuk di dalam doa. Sebelum kita menaikkan pokok-pokok doa, kita pujikan Bila Ku Renung Dosaku. Mari kita pujikan pujian ini dengan penuh penghayatan, dengan penuh sikap yang hormat kepada Allah yang Maha Kudus. Kita naikkan pujian Bila Ku Renung Dosa ini, Bila Ku Renung Dosaku.
Mari kita masuk ke dalam doa, kita naikkan doa ucapan syukur, pengakuan dosa. Kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebentar lagi. Dan juga kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita persiapkan setelah kita naikkan pokok-pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu atas hidup kami hari lepas hari. Kami sungguh mengucap syukur untuk setiap berkat yang sudah Tuhan curahkan kepada kami, baik itu berkat jasmani maupun rohani. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk setiap campur tangan Tuhan di atas segala problem masalah yang kami hadapi. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Kami sungguh mengucap syukur atas semuanya itu. Dan begitu banyak kebaikan serta kemurahan Tuhan yang kami rasakan. Kami sungguh mengucap syukur. Dan pada pagi hari ini kami menyadari, mengakui segala dosa-dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Yang semuanya terang benderang dan tidak ada satupun dosa pelanggaran kami yang sanggup kami sembunyikan. Bapak, kiranya Engkau berbelas kasihan, mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami, dan kiranya darah Kristus yang sudah tercurah di kayu salib membasuh setiap kami satu persatu, melayakkan kami sehingga kami bisa mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Bapak, kami sadar bahwa dimanapun Injil dan firman diberitakan, setan pasti tidak tinggal diam. Karena itu kami mohon Engkau kuatkan kami, setiap kami dalam menghadapi segala godaan, serangan iblis dalam bentuk apapun. Baik itu kelelahan, pikiran yang membara kemana-mana. Biarlah Tuhan, fokus kami, logika kami fokus pada pemberitaan firman pada pagi hari ini. Dan firman-Mu mengubahkan kami menjadi pribadi yang sama sekali baru dari pribadi yang lama. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu bukan hanya menguatkan kami, tetapi mendorong kami sedemikian rupa sehingga kami siap sedia dipakai sebagai alat Tuhan bagi kemuliaan Tuhan dimanapun kami Tuhan tempatkan. Di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam bisnis, di dalam aktivitas, di dalam studi kami, di dalam apapun yang kami kerjakan, kami senantiasa ingat akan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Bapa di surga, kami mohon kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang telah mempersiapkan firman. Biarlah segala yang disampaikannya adalah kebenaran yang datang daripada-Mu. Tambahi, ubahi, kurangi. Sehingga apapun yang dia sampaikan adalah kebenaran yang datang daripada-Mu. Dan firman itu boleh tumbuh berbuah lebat manis bagi kehormatan, bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami membawa pokok-pokok doa dan juga menyiapkan untuk persembahan yang kami berikan kepada-Mu. Biarlah Tuhan Kau juga memberkati persembahan ini, memberkati tangan-tangan yang mengelolanya, untuk fokus menomorsatukan, memuliakan Tuhan, pekerjaan Tuhan. Engkau berkati kiranya tangan-tangan yang sudah memberi dan demikian juga yang belum memberi. Biarlah kami semua hidup di dalam anugerah-Mu dan menikmati semua anugerah kebaikan. Bapa di surga, kami mengingat akan situasi bangsa dan negara kami yang seringkali dirongrong oleh kekacauan, kebencian, dan ada pihak-pihak yang campur tangan untuk membuat kacau semuanya. Tuhan, kami bersandar kepada-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan sendiri yang menolong kesulitan bangsa dan negara kami. Demikian juga memberikan hikmat kepada para pemimpin kami, dari Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, bahkan sampai kecil.
Kami sadar bahwa pemerintahan kami penuh dengan korupsi. Sedemikian pelik dan rumitnya ya Tuhan. Tetapi kami sadar bahwa kami bersandar kepada Allah kami yang ajaib. Kami mohon belas kasihan Tuhan, agar korupsi di negara kami bisa diselesaikan dengan cara-Mu. Dan Kau pakai anak-anak Tuhan yang duduk di dalam pemerintahan sebagai teladan. Bagaimana bekerja dengan takut akan Tuhan. Yang senantiasa memikirkan kesejahteraan, kesentosaan, kemakmuran bangsa dan negara kami rakyat kecil. Bapa di surga, kami tidak lupa juga berdoa untuk para hamba Tuhan di seluruh muka bumi ini. Para pendeta, para pastor, para penginjil, para misionaris, para pelayan awam, para guru-guru Injil. Yang pada pagi hari ini memberitakan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus melawat, memberikan roh yang memimpin mereka di dalam berkata-kata dan menyampaikan kebenaran maksud dan kehendak Tuhan. Bila mereka ada di dalam lingkup berkat Tuhan, sehingga firman yang disampaikan berbuah lebat dan berbuah manis bagi setiap jemaat, dan jemaat boleh dibangunkan. Lihat sukacita berkobar-kobar bagi kemuliaan Tuhan. Kami tidak lupa juga berdoa untuk STT seminari dimanapun berada ya Tuhan. Para ketua, para dosen, para akademisi, juga mahasiswa. Di tengah-tengah kesulitan yang mereka hadapi masing-masing, Tuhan kiranya Roh Kudus melalui mereka, menolong mereka, mengangkat segala kesulitan itu. Dan mereka boleh mencetak para hamba Tuhan yang setia, yang rendah hati, yang penuh dengan komitmen dan karakter yang kuat, yang mengikuti teladan Kristus. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami sukacita, baik itu ulang tahun, baik itu pernikahan maupun hari jadi kelahiran. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Novi beserta dengan Ibu Novi yang berulang tahun pada bulan yang sama. Biarlah Tuhan Kau genapkan sukacita mereka. Dan Kau senantiasa mengingatkan bahwa sukacita itu datang daripada-Mu. Dan biarlah mereka mengembalikan segala sukacita, segala berkat yang sudah Tuhan limpahkan untuk kemuliaan Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Novi yang akan melanjutkan tugas berikutnya. Dimanapun Kau tempatkan ya Tuhan, di negara manapun Kau tempatkan. Biarlah Roh Kudus nanti yang menyertai dia. Menguatkan imannya, memberikan penghiburan, pengharapan, dan semangat untuk terus bisa berbuat yang terbaik dan menjadi saksi Kristus di sana. Demikian juga kami berdoa untuk Saudara Theo yang studi di Korea. Bapak, kami serahkan masa depan dia, iman dia, kiranya Roh Kudus menjaga dan membuatnya teguh dan mengaruniakan iman yang menyelamatkan, iman yang sejati untuk percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dan Tuhan sendiri yang memberkati studinya sampai selesai. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami pergumulan krisis ekonomi. Bahkan yang merasakan pada saat ini habis-habisan, tidak tahu bagaimana lagi. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Adi di Bali, di dalam proyek kerjaannya, rumah yang dicicilnya. Di tengah-tengah kesulitan ekonomi, di masa-masa pelayanannya, Bapak Engkau terus memberkati dia, memberkati pekerjaannya. Dan biarlah kasih karunia-Mu
memberikan kecukupan kepada dia. Demikian juga untuk Bapak Rudi, untuk Bapak Keki, untuk Bapak Rizal, kami serahkan semuanya ke dalam tangan. Baik Tuhan, Engkau kembalikan kami untuk melayani bersama-sama bagi kemuliaan. Kami sungguh bersyukur untuk anak Bapak Rizal yang sudah Tuhan izinkan untuk melangsungkan pernikahan. Ya Tuhan, biarlah Roh Kudus terus memberkati keluarga kecil ini. Apapun yang menjadi problem, persoalan, kesulitan mereka, Tuhan senantiasa memimpin dan campur tangan. Kami juga berdoa untuk Bapak Ponijan di Balikpapan, yang pada saat ini sedang sibuk merintis tempat untuk persekutuan. Bapak kiranya Engkau memberkati, menolong di dalam pelayanannya, juga di dalam pekerjaannya. Demikian juga dengan Bapak Olivera, Bapak Domingus Olivera di Timur Leste, yang juga tengah sibuk merintis pelayanan. Tuhan kiranya Engkau memberkati pelayanannya dan memberikan hikmat, bahkan pengajaran kepada jemaatnya di dalam persekutuan ini. Kayak dia tetap terus teguh untuk melayani Tuhan. Kami tidak lupa juga berdoa untuk Ibu Dea di Taiwan, yang juga di dalam masa pelayanan dan pekerjaannya yang baru, dia mengalami kelemahan tubuh. Di dalam nama Yesus kami mohon kemurahan Tuhan, memulihkan dia, agar dia kembali bisa beraktivitas. Demikian juga untuk Ibu Sulis, Ibu Jessie di Sarawak, Ibu Ayu di Hong Kong, Ibu Yeni di Hong Kong. Tuhan Kau mengetahui pribadi lepas pribadi ini di dalam kesibukan mereka dalam pekerjaan maupun pelayanan. Biarlah tangan Tuhan senantiasa menopang, membimbing mereka tetap setia melayani Tuhan apapun yang mereka hadapi. Bapa di surga, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, studi kami, bahkan orang-orang yang kami kasih ke dalam tangan Tuhan. Sebab kami sadar bahwa hanya di dalam Tuhan kami aman. Inilah seru dan doa kami yang kami panjatkan di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita pujikan sekali lagi pujian, Ku tak mau hidup percuma. Biarlah mulai pagi hari ini kita berkomitmen dan penuh sukacita mau diubahkan Tuhan untuk menjalani hidup di segala aspek untuk memuliakan Tuhan, mengarahkan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Ku tak mau hidup percuma, dan kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti pemberitaan firman Tuhan.
Mari kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Ibrani pasal 13 ayat 5 sampai ke 6. Ibrani pasal ke-13 ayat 5 sampai 6. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini, khotbah pada pagi hari ini saya berikan judul Tuhan tidak akan meninggalkan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, setiap orang percaya pasti pernah melewati masa-masa sulit, masa-masa sukar. Apakah itu kehilangan, kesepian, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, atau bahkan kekecewaan. Kekecewaan juga bisa macam-macam ya. Kecewa terhadap diri sendiri atau bahkan kecewa terhadap orang yang kita kasih. Dan di dalam situasi seperti itu, kita seringkali tergoda untuk berpikir bahwa Tuhan seolah-olah telah meninggalkan kita. Atau tergoda untuk berpikir bahwa Tuhan tidak lagi peduli dengan kita yang berdosa ini. Atau Tuhan tidak lagi mengasihi kita. Dan biasanya itu diperberat dengan beban ataupun masa lalu terhadap pelanggaran-pelanggaran kita. Maka saat semuanya itu datang, tepislah semua tuduhan-tuduhan itu dengan terang kebenaran firman Tuhan. Dan lihatlah, kasih-Nya yang terbesar telah dinyatakannya di kayu salib. Mati bagi orang berdosa yang percaya kepada Dia. Menebus setiap dosa manusia yang percaya kepada Dia. Memulihkan, mengubahkan, bahkan memperbarui hidup mereka yang telah diubahkan oleh firman Tuhan. Ibrani mengingatkan sebuah kebenaran yang abadi, bahwa janji Allah tidak pernah berubah. Di sana dikatakan bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sesuai yang dikasih Tuhan, ketika orang-orang meninggalkan, ketika dunia sudah tidak menganggapmu lagi, tidak menghargaimu lagi, ingat satu hal yang penting, Tuhan tidak. Janji ini bukan sekedar kata-kata penghiburan, tetapi fondasi iman orang percaya yang berakar di dalam karakter Allah yang setia. Dia setia, bahkan saat kita kurang setia atau tidak setia, Dia tetap setia, karena karakternya setia. Dan Dia setia akan janji-janjinya. Sekali lagi, janji Allah tidak pernah berubah. Dipertegas di situ, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Apapun yang menjadi problem kesukaran kita saat ini, selalu ingat janji ini. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sekalipun dunia meninggalkan saudara.
Di awal-awal tadi kita lihat bahwa seruan firman Tuhan supaya kita jangan menjadi hamba uang. Saudara dikasih Tuhan, uang sebanyak apapun itu bisa habis, bisa lenyap. Bahkan di dalam sekejap. Sanering misalnya di masa lalu. 1.000 menjadi 1 rupiah. Saya bisa bayangkan orang yang capek-capek menabung mungkin puluhan tahun. Nilainya kemudian merosot. Bahkan ada satu perusahaan yang begitu besar yang seolah tidak akan digoyahkan oleh kondisi ekonomi apapun. Faktanya sekarang kita lihat mulai bangkrut. Dan siapa yang menduga bahwa perusahaan sebesar itu, sebesar gudang garam misalnya, itu bisa merosot. Tidak ada yang abadi di dunia ini, saudara. Dan firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa cinta uang akar dari segala kejahatan. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai dosa. Saya ingat masa-masa saya bekerja di dunia sekuler dulu di Batam. Saya bekerja, bahkan minggu pun bekerja, sepulang dari gereja saya harus, karena beban pekerjaannya yang begitu menumpuk, saya harus lembur. Yang dipikirkan hanya uang. Dan kalau lembur, meningkat, gaji kita akan meningkat. Dan banyak orang yang berjerih lelah karena uang. Dan manusia memburu uang. Dan oleh karena memburu uang itu, menyimpang dari iman. Bahkan rela meninggalkan Tuhan. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Mengumpulkan uang bertahun-tahun. Tapi kalau kita sakit, kita akan merasakan bahwa semua yang kita capai itu sia-sia. Dan tidak ada gunanya. Kita bersandar pada harta, kekayaan, uang yang kita dapat. Tapi kalau kita bersandar kepada Tuhan, berjuru selamat, maka kita akan kuat, akan kokoh. 1 Timotius 6 ayat 10 ini tidak mengatakan bahwa uang itu sendiri jahat, melainkan cinta uang, filarguria, yang menjadi akar dari banyak kejahatan. Jadi masalahnya bukan pada uang, bukan pada benda, tetapi pada hati manusia yang mencintai uang melebihi Allah, yang mempunyai segalanya, yang mempunyai semuanya ini. Matius 6 ayat 24 firman Tuhan katakan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada manusia. Jadilah hamba Tuhan, jangan hamba uang. Jadilah hamba Tuhan yang mempunyai segalanya. Roma 14 ayat 8 katakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Hidup orang percaya itu sepenuhnya milik Tuhan. Kita hanyalah hamba. Dia pemiliknya. Dan Roma 12 ayat 11 katakan, janganlah hendaknya kerajaanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, mari kita mulai melayani Tuhan. Dari apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dari apa yang ada pada kita. Bukan menunggu nanti kalau segala sesuatunya sudah lancar, sudah settle,
sudah nyaman, baru kita melayani Tuhan. Mari kita mulai melayani Tuhan sekarang juga. Mulai hari ini juga kita berkomitmen. Memulainya dengan apa yang ada pada diri kita. Melayani Tuhan selalu manis. Memang ada suka duka, ada pergumulan, tetapi pertolongan dan campur tangan Tuhan di dalam setiap kita melayani Tuhan itu sungguh nyata. Dan kita bisa mengingat memang benar lagu itu, sungguh manis. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Firman Tuhan katakan juga di dalam ayat kelima itu, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Saudara dikasih Tuhan, natur orang berdosa itu tidak akan pernah puas. Selalu kurang, selalu ingin lagi dan lagi. Selalu ingin lebih, dan lebih lagi. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Mungkin saat ini saudara sedang dilanda krisis. Sedang ditinggalkan orang-orang yang dulu pernah menyanjung-nyanjung saudara. Yang dulu sangat kelihatannya mengasihi saudara. Tetapi mari kita cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan kemudian kita defense-nya. Cukup istri 2, cukup mobil 3, cukup rumah 4, dan seterusnya. Itu adalah ketamakan dan kerakusan. Frasa ini berasal dari kata Yunani arkomenoi, yang berarti merasa puas, merasa cukup, atau berpuas diri di dalam kondisi yang ada. Jadi maknanya bukan pasrah tanpa usaha, tetapi bersyukur dan percaya bahwa apa yang Tuhan berikan itu sudah cukup untuk kebutuhan hidup kita. Dan sekali lagi ayat ini menekankan kepuasan rohani di dalam pemeliharaan Allah. Dan orang percaya dipanggil untuk hidup puas dan bersyukur atas apa yang Tuhan berikan. Bukan diperbudak oleh keinginan materi, nafsu, tamak, rakus, dan sebagainya. Kepuasan yang sejati tidak berasal dari banyaknya harta, melainkan dari kepercayaan bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita. Dasarnya jelas. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Mari kita merasa puas, merasa cukup atau berpuas diri di dalam kondisi yang ada saat ini. Yang sudah Tuhan berikan. Dan kita berusaha sebaik mungkin. Dan kalau sudah kita dapatkan, kita kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita sadar akan pemeliharaan Tuhan, rancangan Tuhan yang baik dan sempurna. Bahwa Tuhan memerintah segala sesuatu dan menyediakan segala sesuatu dengan hikmat dan kasih-Nya. Jadilah kehendak-Mu. Kita boleh berdoa. Tetapi apapun yang kita doakan itu, jadilah kehendak-Mu. Karena kita seringkali tidak tahu apa yang kita minta. Apakah itu akan baik untuk kita atau justru akan mencelakai kita. Tapi kalau kita menyerahkan semua pada kehendak Tuhan, Dia Maha Tahu. Dia Maha Kuasa. Saudara dikasih Tuhan.
Kepuasan sejati lahir dari hati yang percaya bahwa segala yang Allah berikan adalah yang terbaik bagi kita pada waktu yang terbaik. Jadi orang percaya tidak mencari rasa aman dari hartanya, dari kekayaannya, melainkan dari Allah yang menopang segala kebutuhan dan Dia yang mempunyai segalanya. Maka kita harus menyadari bahwa pemeliharaan Allah itu sudah cukup. Apapun keadaan kita saat ini, Allah tahu. Dan Dia mencukupkan. Dan anugerahnya lebih besar dari kebutuhan kita. Kasih karuniaku sudah cukup bagimu. 2 Korintus 12 ayat 9. Dan kepuasan adalah tanda bahwa iman kita sudah dewasa, sudah matang. Orang yang benar-benar percaya kepada kedaulatan Allah tidak akan dikuasai oleh ketamatan, kerakusan, keegoisan, kecemasan, ketakutan dalam menghadapi hidup ini. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Nah, itu berarti dalam rasa syukur kita dan percaya kita sepenuhnya pada penyertaan pemeliharaan Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kecukupan kita. R.C. Sproul mengatakan, kepuasan sejati hanya ditemukan ketika hati kita berlabuh pada Allah. Bukan pada berkat-berkatnya. Ketika hati kita berlabuh pada pribadi Allah itu sendiri. Yang mengatur segalanya dengan sungguh baik dan sempurna. Jadi perintah cukupkanlah dirimu adalah panggilan untuk hidup senantiasa mensyukuri, bersyukur, tidak tamak dan percaya pada penyertaan Allah. Sebab Dialah yang mencukupi kebutuhan kita. Ada begitu banyak orang yang percaya bahwa Allah berdaulat atas hidup ini. Yang mengendalikan hidup kita, yang menjaga, menggenggam masa depan kita. Tapi masih takut, khawatir, hal-hal yang sepele. Besok aku akan makan apa? Bagaimana dengan masa depan anak? Tidak sadar bahwa Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan mereka, yang mengendalikan masa depan mereka, yang menggenggam masa depan mereka, mengendalikan hidup mereka. Janji Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkan. Dan kita bisa memegangnya erat-erat. Sekali lagi, Tuhan tidak akan meninggalkanmu karena Ia setia pada dirinya sendiri. Engkau tidak sendiri. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Terus yang dikasih Tuhan, janji ini pertama kali diberikan kepada Joshua. Saat ia menggantikan Musa, Allah berkata, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Penulis Ibrani mengutip janji ini untuk menunjukkan bahwa apa yang Allah janjikan kepada umatnya di masa lalu itu tetap berlaku bagi kita hari ini. Jadi janji ini bersifat universal bagi semua orang percaya. Bahwa apa yang Allah katakan kepada satu orang kudus berlaku bagi seluruh tubuh Kristus di sepanjang zaman. Artinya kesetiaan Allah tidak bergantung pada keadaan kita. Tidak bergantung pada kesalahan kita, ketaatan kita. Tetapi kesetiaan Allah bergantung pada natur Allah itu sendiri yang tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. 2 Timotius 2 ayat 13.
Firman Tuhan katakan di dalam ayat 5 itu katakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Dipertegas lagi bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan ayat ini mengutip dari Ulang pasal 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Yosua pasal 1 ayat 5 katakan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidup. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saat ini ditinggalkan orang-orang yang saya kasih, ditinggalkan oleh orang-orang yang sangat saudara harapkan, ditinggalkan oleh dunia ini bahkan. Ingat, Tuhan tidak akan meninggalkan saudara. Kesetiaan dan pemeliharaan Allah sungguh nyata atas setiap orang percaya. Janji Allah untuk tidak meninggalkan umatnya itu adalah dasar dari ketekunan orang percaya. Karena kesetiaan Allah tidak bergantung pada keadaan kita, melainkan pada kasih karunia yang kekal. Kalau kita bisa setia terhadap pasangan kita, kalau kita bisa setia kepada Allah terlebih-lebih lagi, itu bukan karena hebatnya kita, tapi karena Allah yang kita sembah di dalam Kristus itu sungguh setia. Dan saudara yang dikasih Tuhan, ingatlah senantiasa bahwa Tuhan tidak akan meninggalkanmu walau dunia menolakmu. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Dan kata penolong, boitos, itu berarti seseorang yang datang segera ketika dipanggil. Jadi Allah bukan penonton yang dari jauh, mengangkat kaki gitu ya. Tetapi pribadi yang datang menolong tepat pada waktunya. Spurgeon menegaskan, ketika semua manusia menjauh, Tuhan masih dekat. Ia adalah sahabat sejati yang tidak meninggalkan kita di lembah kekelaman, melainkan berjalan bersama dengan kita melewati hari lepas hari. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam dunia ini, di dalam dunia yang penuh pengkhianatan dan penolakan, iman sejati menemukan kepastian hanya pada kehadiran Allah. Mazmur 27 ayat 10, firman Tuhan katakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Dan Tuhan juga tidak akan meninggalkanmu dalam penderitaan dan kekurangan. Jadi ini tentang kepuasan rohani dan ketergantungan penuh kepada Allah. Bukan soal uang atau kekayaan dunia, tetapi kepuasan penuh dan ketergantungan kepada Allah. Jangan kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kesetiaan Allah menjadi dasar, menjadi alasan mengapa orang percaya bisa hidup di dalam rasa cukup. Contentment. Di zaman modern ini hidup dengan rasa cukup itu seringkali sulit ya. Karena dunia menawarkan yang enak-enak. Mazmur 23 ayat 1 katakan, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Jadi di sini menggambarkan hubungan dirinya secara pribadi dengan Tuhan. Seperti antara domba dan gembala. Ungkapan takkan kekurangan aku, itu berarti tidak akan kekurangan apapun yang benar-benar diperlukan. Karena Tuhan sendiri yang memelihara, yang menuntun dan mencukupkan segala kebutuhan rohani ataupun jasmani. Saudara yang dikasih Tuhan. Daud tidak berkata bahwa ia memiliki kelimpahan dunia, tetapi bahwa ia tidak akan kekurangan apapun yang diperlukan, karena Allah yang memelihara hidupnya. Demikian juga dengan kita. Kalau kita ingat bahwa Allah memelihara kita di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, dalam bisnis kita, maka kita bisa menyerahkan, bersandar sepenuhnya kepada Allah yang berdaulat. Bila Tuhan menjadi gembalamu, engkau tidak akan kekurangan apapun yang benar-benar baik, yang sungguh-sungguh baik. Kekurangan bisa datang, tetapi tidak dalam hal-hal yang penting bagi jiwa. Karena Tuhan adalah gembala kita, maka pemeliharaan, perlindungan, penyertaannya itu menjamin bahwa kita tidak akan pernah kekurangan. Dan kasih karunia dan pertolongan Tuhan yang sungguh nyata dinyatakan saat kita memerlukan. Jadi seberat apapun yang kita alami saat ini, ingat, Dia tahu. Sehebat apapun persoalan yang kita hadapi, Dia berkuasa atas semua itu. Maka tak perlu cemas, takut atau gentar dalam menghadapi hidup ini. Hadapilah dengan sukacita dan penuh ucapan syukur, dengan iman kepada Allah yang berdaulat. Tuhan tidak akan meninggalkanmu, karena Kristus telah ditinggalkan gantimu. Di salib Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Matius 27 ayat 46. Kristus ditinggalkan oleh Bapa agar kita tidak pernah ditinggalkan lagi. Di dalam kasih karunia kita menerima jaminan pasti yang kekal. Sebagaimana firman Tuhan katakan dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Apapun yang menjadi persoalan kita saat ini. Awan mengatakan kesatuan kita di dalam Kristus itu menjamin bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena Ia tidak dapat meninggalkan anaknya sendiri. Kita mungkin menghadapi badai, krisis. Tetapi Kristus adalah jangkar jiwa yang menahan kita untuk tetap teguh. Karena Tuhan yang menguatkan kita. Keyakinan bahwa Allah menyertai kita itu bukanlah pengharapan kosong. Itu adalah realitas yang tertanam di dalam pemeliharaan Allah yang bekerja di setiap hidup kita. Jadi bukan banyaknya uang yang memberi kita rasa aman, tetapi hadirnya Allah yang setia. Kita melihat lagi bahwa di dalam ayat 6 di situ dikatakan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah lanjutan langsung dari Ibrani 13 ayat 5. Yang menegaskan bahwa karena Tuhan tidak akan meninggalkan kita, maka kita boleh yakin bahwa Ia akan menolong. Dia adalah Allah yang berdaulat atas hidup ini, atas diri kita sepenuhnya. Dia pencipta kita, Dia penolong kita.
Dia penebus kita yang sejati. Manusia manapun dan kuasa apapun bisa mengecewakan kita. Tetapi pertolongan Tuhan sungguh nyata, dan di dalam Kristus Tuhan menyelamatkan kita yang percaya kepada Dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada penyertaan Allah, bukan pada keadaanmu. Jangan biarkan perasaan kita ini menipu iman kita. Iman berdiri di atas firman, bukan emosi. Dan belajarlah hidup cukup di dalam anugerah Tuhan. Allah yang menyediakan mana di padang gurun juga sanggup memelihara hidupmu pada hari itu. Setiap hari lepas hari, Dia akan mencukupkan. Dan ingat, kehadiran Allah lebih berharga dari semua hal yang lain. Tanpa Allah, segala kelimpahan pun sia-sia. Dengan Allah, kekurangan apapun menjadi cukup. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Inilah janji yang tidak bisa dicabut, tidak bisa dibatalkan, dan tidak bisa dipatahkan. Bagi setiap orang percaya kepada Kristus, kesetiaan Tuhan adalah benteng yang tak tergoyahkan. Seluruh kehidupan orang percaya berada di bawah naungan janji ini. Bahwa Allah yang telah memulai pekerjaan yang baik akan menyelesaikannya sampai pada hari Kristus. Maka hai orang percaya, janganlah takut dalam menjalani hidup. Tuhan tidak akan meninggalkan. Allah bukan hanya memelihara kita dari bahaya, tetapi Ia berjalan bersama kita di dalam bahaya itu. Dan ketika engkau tidak dapat melihat tangannya, percayalah pada hatinya, pada kasih Tuhan yang sudah dinyatakan di kayu salib. Tidak ada satu hal yang paling kecil yang bergerak di dunia ini yang di luar pemeliharaan Allah. Maka anugerah Allah bukan hanya cukup untuk memulai iman, tetapi juga cukup untuk menopang kita sampai akhir. Berjalanlah dengan iman kepada Kristus bersama dengan Tuhan melalui hari lepas hari. Apapun yang menjadi masalah, kesukaran, beban hidup saudara, Tuhan tidak akan meninggalkan. Tuhan memberkati. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami bahwa apapun yang menjadi persoalan, problem, kesesakan, dan beban hidup, Engkau tidak akan meninggalkan kami. Bahkan Engkau memelihara kami dan mencukupkan segala kebutuhan kami. Bapak, kiranya pada pagi hari ini Roh Kudus menguatkan kami, melawat kami, untuk berani menghadapi segala tantangan hidup ini, berjalan dalam pimpinan Tuhan. Bahkan bertekad untuk dipakai sebagai alat untuk memuliakan Tuhan. Melalui pekerjaan kami, melalui usaha kami, melalui bisnis kami, melalui studi kami. Kami mau persembahkan di hadapan Tuhan. Dan kami mau menyerahkan sepenuhnya hidup kami dalam tangan. Masa depan kami seutuhnya ke dalam tangan. Engkau yang menggenggam hidup kami. Biarlah kami bersandar hanya kepada belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Dan kami boleh menikmati setiap anugerah-Mu dengan ucapan syukur. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.
merespon firman Tuhan, memberikan firman Tuhan dengan mempersiapkan persembahan kita sambil mengingat firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemeranmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita, mari kita dengarkan pujian betapa kita tidak bersyukur. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah online kita pada hari ini. Mari kita senantiasa mengingat berkat kemurahan dan kasih setia Tuhan di masa-masa sukar kita. Dan mari kita naikkan pujian doksologi untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita kembalikan segala hormat, pujian, dan sembah serta kemuliaan kepada Allah Tritunggal di tempat yang maha tinggi. Kita naikkan doksologi.
Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah online kita pada pagi hari ini sudah selesai. Ada sedikit pengumuman. STOS atau Sekolah Teologi Online Surabaya pada bulan November sampai minggu ketiga Desember tetap berjalan. Jadi untuk kelas malam jam 7 malam, ada kelas hermeneutik hari Senin, kelas teologi PL hari Rabu, serta teologi filsafat hari Jumat masing-masing jam 19. Dan minggu ketiga bulan Desember kita akan break sampai tahun depannya. Tidak terasa sudah cepat sekali, tahu-tahu sudah mau menjelang tahun 2026. Berikutnya untuk saudara-saudara yang dikasihi Tuhan yang mau join, berpartisipasi, berkolaborasi, bersinergi di dalam pelayanan ataupun perayaan Natal akhir tahun 2025, silakan saudara menghubungi nomor WA yang tercantum di layar. Itu saja, tidak ada pengumuman yang lain. Ibadah online pada pagi hari ini selesai. Silakan saudara bersaat teduh untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat menjalani hari lepas hari ke depan, berjalan bersama dengan Tuhan untuk tetap setia mengikuti Tuhan, memegang janji Tuhan, dan melayani Tuhan.